Shalom semuanya. Di sini bersama Pak Widi. Di sini Pak Widi akan membuat video pembahasan tentang aplikasi dari prinsip induksi matematika untuk contoh ke-13. Yaitu tentang penggunaan prinsip induksi matematika untuk sigma R dari 1 sampai dengan N dengan rumus 1 per 2R min 1 kali 2R tambah 1 yang sama dengan N per 2N tambah 1 untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Oke, mari kita ke contoh dan pembahasannya. Nomor 13. Buktikan bahwa sigma R dari 1 sampai dengan N dengan rumus 1 per 2R min 1 kali 2R tambah 1 sama dengan N per 2N tambah 1 untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Oke, sekarang bagaimana sih tentang rumus yang sebelah kiri? Nah, kita misalkan N sama dengan 3 misalnya. Maka rumus yang sebelah kiri menjadi sigma R dari 1 sampai dengan 3 untuk 1 per 2R min 1 dikali 2R tambah 1. Nah, ini sama dengan, untuk R sama dengan 1 menjadi 1 per 2 kali 1 dikurang 1 dikali 2 kali 1 ditambah 1 ditambah untuk R sama dengan 2 menjadi 1 per 2 kali 2 dikurang 1 dikali 2 dikali 2 ditambah 1 untuk R sama dengan 3 menjadi 1 per 2 kali 3 dikurang 1 dikali 2 kali 3 ditambah 1. Nah, maka sama dengan untuk menyebut suku yang pertama 1 dikali 3, maka menjadi 1 per 3. Untuk suku yang kedua menjadi 1 per 3 kali 5, berarti 1 per 15. Untuk suku yang ketiga menjadi 1 per 6 dikurang 1 adalah 5. 5 dikali 7 adalah 35. Nah, di sini kita melihat penyebutnya masing-masing adalah 3, 15, dan 35. Nah, untuk penyamakan penyebutnya, kita perlu mencari tahu KPK dari 3, 15, dan 35. Jadi kelipatan plus kesatuan kecil dari 3, 15, dan 35. Nah, rupanya KPK-nya adalah 105. Nah, sekarang untuk mencapai KPK 105, si 3 kan harus dikalikan dengan 35. Maka pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 35, sehingga menjadi 35. Ditambah 15, supaya menjadi 105, kita perlu mengalikannya dengan 7. Maka pembilang dan penyebut kita kalikan dengan 7, sehingga menjadi 7 ditambah 35, supaya menjadi 105, kita perlu mengalikannya dengan 3. Maka menjadi ditambah 3 dibagi dengan 105. Nah, maka sama dengan 45 per 105. Nah, di sini kita melihat 45 dan 105 mempunyai FPB sama dengan 15. Nah, maka 45 per 105 dapat sederhanakan menjadi, jadi kedua bagian pembilang dan penyebut terbagi dengan 15, maka menjadi 3 per 7. Jadi ruas sebelah kiri ketika N-nya sama dengan 3, hasilnya adalah 3 per 7. Bagaimana dengan ruas yang sebelah kanan? Untuk ruas kanan adalah sebagai berikut. Ruas kanan. Ketika N-nya sama dengan 3, kita masukkan N sama dengan 3 ke setiap N yang ada di ruas kanan. Maka menjadi 3 per 2 kali 3 ditambah 1, yang sama dengan 3 per 7. Nah, di sini kita melihat bahwa ruas kiri, oke, ini ruas kiri, sama dengan ruas kanan untuk N sama dengan 3. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ruas kiri selalu sama dengan ruas kanan
untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita jawab dengan prinsip induksi matematika. Berikut pembahasannya. Mari kita buktikan. Bukti. Mula-mula, untuk membuktikan pernyataan di nomor 13, kita harus mengetahui dulu pernyataan Pn. Nah, pernyataan Pn adalah sigma R dari 1 sampai dengan N dengan rumus 1 per 2R min 1 dikali 2R tambah 1 sama dengan N per 2N tambah 1 untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Nah, setelah kita mengetahui pernyataan Pn, berikutnya baru Anda bisa membuktikan bahwa Pn benar untuk N sama dengan 1. Jadi, akan dibuktikan Pn benar untuk N sama dengan 1. Nah, sebagai berikut bukti. Sigma R sama dengan 1. Karena N-nya sama dengan 1, maka batas atas menjadi 1. Dengan rumus 1 per 2R min 1 dikali 2R ditambah 1. Sama dengan, karena batas bawah sama dengan batas atas sama dengan 1, maka setiap R yang kita punya, kita ganti atau kita masukkan dengan 1. Maka menjadi 1 per 2 kali 1 dikurang 1 dikali 2 kali 1 ditambah 1. Nah, tidak ada suku berikutnya lagi. Oke, nah ini kita hitung sama dengan 1 per 1 kali 3 yang sama dengan 1 per 3. Nah, sekarang kita hendak menyatakan 1 per 3 dengan ruas yang ada di sebelah kanan, tetapi untuk N sama dengan 1. Di sini kita melihat pembilang sudah sama, yaitu 1. Maka ini sama dengan 1 per, nah, untuk 3 dapat dinyatakan sebagai, dengan warna lain, merah misalnya, nah ini 1. 3 dapat dinyatakan sebagai 2 ditambah 1. Nah, kita nyatakan lagi 2 sebagai perkalian antara 2 dengan 1. Maka sama dengan 1 per 2 dikali 1 ditambah 1. Nah, di sini kita melihat pada ruas sebelah kanan menghasilkan bilangan 1 per 3 jika dimasukkan N sama dengan 1. Demikian juga untuk ruas sebelah kiri menghasilkan 1 per 3 jika dimasukkan N sama dengan 1. Nah, ini artinya bahwa pernyataan Pn benar untuk N sama dengan 1. Nah, setelah kita membuktikan pernyataan Pn benar untuk N sama dengan 1, di langkah berikutnya adalah kita bisa mengasumsikan Pn benar untuk N sama dengan K. Nah, artinya, jadi batas atas di ruas kiri sekarang adalah si K. Sehingga sigma R dari 1 sampai dengan K dengan rumus 1 per 2R dikurang 1 dikali 2R ditambah 1. Nah, ini sama dengan ruas sebelah kanan, N-nya kita ganti dengan K. Maka menjadi K per 2K ditambah 1. Ini artinya. Ya. Nah,
Asumsi ini sangat penting untuk nanti membuktikan bahwa Pn berlaku untuk N sama dengan K plus 1. Nah, selanjutnya adalah akan dibuktikan Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, arti dari Pn benar untuk N sama dengan K plus 1 adalah sebagai berikut. Jadi, artinya sigma R dari 1, sekarang N-nya yang di ruas kiri dan ruas kanan kita ganti dengan K plus 1. 1, rumusnya tetap per 2R min 1 dikali 2R ditambah 1. Nah, ini sama dengan K plus 1 per 2 kali K plus 1 ditambah 1. Ini arti dari Pn benar untuk N sama dengan K plus 1. Mari kita buktikan. Bukti. Nah, kita akan buktikan bahwa yang ruas kiri sama dengan yang ruas kanan. Sebenarnya bisa ruas kanan sama dengan ruas kiri, tetapi yang lebih mudah adalah ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, kita tulis ulang dulu ruas sebelah kiri, maka menjadi sigma R sama dengan 1 sampai K plus 1 dengan rumus 1 per 2R min 1 dikali 2R ditambah 1. Nah, sama dengan aturan sigma R dari 1 sampai K plus 1 dapat ditulis sebagai sigma R dari 1 sampai dengan K dengan rumus 1 per 2R min 1 dikali 2R tambah 1 ditambah suku ke K plus 1. Jadi, suku yang K plus 1 kita masukkan ke dalam R-nya. Ditambah 1 per 2 kali K plus 1 dikurang 1 dikali 2 dikali K plus 1 ditambah 1. Nah, maka sama dengan, nah, untuk suku yang pertama yang masih ada sigmanya, ini adalah asumsi yang kita punya sebelumnya. Ini menjadi K per 2K ditambah 1. Nah, ini ditambah 1 per, untuk suku yang pertama pada bagian penyebut, 2K, 2 dalam kurung K plus 1 menjadi 2K tambah 2. Tambah 2 dikurang 1, maka menjadi 2K ditambah 1. Untuk suku yang kedua, pada bagian penyebut, 2 kali K plus 1 adalah 2K plus 2. Plus 2 ditambah 1, maka menjadi 2K ditambah 3. Nah, di sini kita melihat 2K tambah 1 ada pada suku yang pertama, dan 2K tambah 1 ada pada suku yang kedua. Kita bisa keluarkan 2K tambah 1-nya sehingga menjadi sebagai berikut. Ini sama dengan 1 per 2K ditambah 1 dikali K ditambah 1 per 2K ditambah 3. Nah, sekarang kita bisa samakan penyebutnya. Maka menjadi sama dengan 1 per 2K ditambah 1 dikali K dikali 2K ditambah 3 ditambah 1 per 2K ditambah 3. Maka sama dengan 1 per 2K ditambah 1 dikali 2K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 per 2K ditambah 3. Nah, sekarang untuk 2K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 dapat kita faktorkan menjadi ini sama dengan 2K ditambah 1
dikali K plus 1. Nah, maka kita bisa menghilangkan 2K tambah 1-nya dengan 2K tambah 1 yang ada di bagian penyebut untuk suku yang pertama. Maka menjadi ini sama dengan K plus 1 per 2K tambah 3. Nah, sekarang kita lihat. K plus 1 yang mau dibuktikan sudah ada pada perhitungan kita semula. Sekarang tinggal bagaimana kita mengolah 2K tambah 3 supaya menjadi 2K tambah 1, 2 dalam kurung K tambah 1 ditambah 1. Nah, seperti ini. Caranya adalah sederhana. Ini sama dengan K plus 1 per 2K. Di sini kita punya tambah 3 kan. Nah, ini tambah 2 tambah 1. Kita beri kurung yang 2K tambah 2-nya. Maka sama dengan K plus 1 per, kita di sini punya 2, K dan 2. Faktor dari 2K dan 2 adalah 2. Maka menjadi 2 dalam kurung K plus 1 ditambah 1. Nah, di sini kita melihat pada bagian perhitungan kita sudah sama dengan yang mau dibuktikan. Ini artinya adalah kesimpulan untuk langkah kedua bahwa pernyataan PN benar untuk N sama dengan K plus 1. Nah, yang warna biru adalah kesimpulan untuk langkah kedua. Nah, kesimpulan untuk bukti secara keseluruhan adalah dengan warna hitam, yaitu pernyataan PN yaitu sigma R dari 1 sampai dengan N dengan rumus 1 per 2R min 1 dikali 2R tambah 1 sama dengan N per 2N tambah 1 untuk setiap N anggota himpunan bilangan asli. Oke, inilah pembahasan dari Pak Widi untuk nomor 13. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena komen Anda sangat berguna untuk saya untuk pengembangan channel ini menjadi lebih baik lagi. Saya Pak Widi, salam dan terima kasih dan semoga bermanfaat.